Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, ya hingga dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik dalam bentuk nikmat iman, Islam, dan juga yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat. Yang dengan nikmat-nikmat itulah saat ini kita bisa hadir, duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan aktivitas ibadah, tidak hanya yang Allah wajibkan kepada kita, tetapi juga ibadah-ibadah yang dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita laksanakan kelak ibadah itu menjadi saksi kebaikan kita pada yaumil hisab nanti. Hadirin ikhwatu iman, asatidzah dan ustadzat, juga santriwan dan santriwati Pesantren Persatuan Islam 69 Matraman Kota Jakarta Timur, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang indikator iman, maka sesungguhnya ada indikator-indikator yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan indikator-indikator inilah kita bisa melihat dan juga kita bisa mengukur bagaimana kualitas, bagaimana kadar keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya iman itu tidak bisa dilihat, iman itu tidak bisa diukur. Orang seringkali mengatakan iman itu wilayah private, iman itu wilayah pribadi, ia tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 67 cabang. Atau dalam riwayat yang lain, iman itu memiliki 77 cabang. Apa artinya? Maknanya adalah bahwa iman itu memiliki banyak sekali indikatornya. Iman itu bisa kita lihat bagaimana kadar keimanan seseorang dengan indikator-indikator yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, lanjutan hadis tadi misalnya Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari tanda keimanan. Atau dalam hadis Nabi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dzi jarahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Jadi kalau kita lihat dari hadis Nabi tadi, bahwa ada indikator keimanan, tadi disebutkan yang pertama indikator keimanan adalah memiliki rasa malu. Saya pernah sampaikan bahwa malu yang dimaksud adalah satu, malu ketika berbuat dosa. Sekarang banyak gak orang yang ketika berbuat dosa tidak malu-malu lagi? Banyak gak? Kalau ada orang yang dia sudah tidak memiliki rasa malu ketika berbuat dosa, maka kita bisa menilai bagaimana kadar kualitas keimanannya di hadapan Allah. Karena Nabi mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari indikator keimanan. Malu yang pertama adalah malu ketika berbuat dosa. Dan yang kedua adalah malu ketika tidak berbuat baik di saat sebenarnya bisa melakukan kebaikan. Ini malu yang kedua. Jadi kalau kita memiliki rasa malu, aduh kenapa tadi enggak sholat ba'diyah? Padahal sebenarnya kita bisa sholat ba'diyah. Kita menyadari. Maka berarti kita masih memiliki rasa malu yang merupakan indikator keimanan kepada Allah. Nah, auladil udaba wa banatil adibat, santriwan santriwati sekalian dan juga asatiza ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara indikator iman yang lain itu apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nah, hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Apa artinya? Berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diam. Jadi di antara indikator keimanan itu adalah kata Nabi SAW, seorang muslim itu yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, indikator keimanannya adalah dia berkata-kata yang baik. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh siapa? Siapa yang menulis kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang tahu? Imam An-Nawawi. Selain kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menulis kitab apa lagi yang juga monumental? Siapa yang tahu? Selain kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menulis kitab lain, kitab hadis lain yang juga monumental dan banyak dipelajari sampai saat ini. Kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Ya. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika Nabi menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata-katalah yang baik atau diamlah. Maka Imam An-Nawawi menyatakan bahwa maksud hadis Nabi ini, kata Imam An-Nawawi, berkata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Ya, yang Ummahatul Qad bisa didengar suara Ustadz gak? Atau kurang kenceng mungkin ya? Terdengar? Baik, takutnya nggak terdengar suara Ustadz. Kata Imam An-Nawawi, berkata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Tetapi diam lebih baik daripada berkata-kata yang tidak baik. Jadi hadis Nabi tadi, ya, ketika Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, maknanya adalah berkata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Tetapi diam lebih baik daripada apa? Rehan Risela? Lanjutkan.
Berkata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Tetapi diam lebih baik daripada berkata-kata yang berkata-kata yang tidak baik. Jadi daripada bicara yang tidak baik, lebih baik diam. Tapi ketika kita harus berbicara yang baik, maka berbicaralah yang baik. Teman minta nasihat, jangan diam, kasih nasihat. Nah, auladil udaba wa banatil adibat, santriwan santriwati dan juga asatidzah ustadzah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa keutamaan bagi mereka yang bisa menjaga lidahnya. Apa keutamaannya? Yang pertama, bahwa keutamaan orang yang bisa menjaga lidah adalah tadi hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Keutamaannya adalah orang yang bisa menjaga lidah itu menjadi indikator keimanan. Jadi manakala kata-kata yang baik keluar dari lisan seorang mukmin, ini menandakan bagaimana kualitas iman orang itu. Yang kedua, kalau orang perkataannya, ucapannya, kata-kata yang baik, Nabi memberikan jaminan kepada orang itu adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi nggak main-main balasannya ini. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan juga dari Barra bin Azib dengan riwayat yang berbeda, tetapi secara makna tidak jauh berbeda. Dari Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dalam satu perjalanan jauh, kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada satu pagi, kata Nabi, kata Mu'adz bin Jabal, pada suatu pagi, langkah kakiku menghampiri langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian aku berjalan beriringan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Sekali lagi, pertanyaannya nggak main-main. Pertanyaannya, kata Mu'adz bin Jabal, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, laqad sa'altani an azimin. Kata Rasulullah, pertanyaan kamu itu luar biasa. Kamu bertanya tentang sesuatu yang hebat. Kenapa? Ini harapan kita, masuk surga dijauhkan dari api neraka. Ada yang mau masuk neraka? Ya. Tidak ada yang ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, enggak ada. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Kata Rasulullah SAW, laqad sa'altani an azimin. Engkau bertanya tentang sesuatu yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi amalan ini akan mudah dilakukan bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau memang kita mau melakukannya, maksud Rasulullah, kalau kita mau melakukannya, maka Allah pun akan memudahkan kita untuk melakukannya. Kira-kira mau nggak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka? Mau nggak? Apa dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala, kata Mu'adz bin Jabal, fa akhadha bilisanihi. Nabi kemudian memegang lidahnya. Faqala, lalu Nabi berkata, kuffa alaika hadza. Nih, jaga ini. Jaga apa? Jaga lisan.
Simple kan? Perbuatannya mudah bagi orang yang memang mau untuk melakukannya dan dimudahkan oleh Allah. Kufa alaika hadza. Nih, jaga ini nih. Sambil Rasul memegang lidahnya. Nah, apa konteksnya di kesempatan hari ini? Ya, ketika kita berbicara masalah lisan. Masih ada di antara para santri yang ketika berbicara maka kemudian keluar kebun binatang. Ya, walaupun diplesetkan. Ustadz akan menyensor kalimatnya. Ancit. Ya. Jangan dikira ucapan itu ucapan yang tidak bermasalah. Ucapan itu adalah ucapan yang bermasalah. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Ketika kalian berbicara dengan kata-kata seperti tadi. Ya. Apalagi kalau kita sedang melaksanakan ibadah saum. Ya. Yang sebenarnya lisan kita seharusnya dijaga. Jadi bagi orang yang memang mau melakukannya, mau untuk menjaga lidahnya, maka kata Rasulullah, Allah akan mudahkan dia untuk menjaga lidahnya. Nah ini faidah yang kedua, ya. Bahwa faidah yang pertama, orang yang bisa menjaga lidah adalah orang yang menunjukkan bagaimana kualitas keimanannya. Jadi kalau masih berbicara kotor, masih berbicara kata-kata yang tidak baik, mohon maaf, masih suka berbicara kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, kita bisa menilai bagaimana kualitas keimanannya. Yang kedua, orang yang berkata-kata yang baik, maka insya Allah janji dari Nabi SAW, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga, janji Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan menjauhkan orang itu dari api neraka. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak menjaga lidah? Yang UG, yang Ummahatul Ghawat, bisa nggak menjaga lidah? Insya Allah. Yang Rijalul Ghawat, bisa menjaga lidahnya? Insya Allah. Ya. Kita ingat bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man lam yada qaulaz zur wal amila bi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang dia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak layak untuk diucapkan ketika dia sedang saum, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Jadi ini khawatir ya, kita saum, kita menahan lapar dan dahaga, tapi ucapan kita yang keluar adalah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, maka kualitas ibadah kita akan jauh merosot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kita melatih untuk membiasakan kalimat-kalimat thayyibah dan meninggalkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita ucapkan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Karena faidahnya, fadilahnya juga luar biasa. Insyaallah Ustaz di sini, asatizah di sini mendoakan mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri untuk berkata-kata yang baik. Kita ingat sebuah ungkapan, salamatul insan. Siapa yang bisa melanjutkan? Salamatul insan. Siapa yang bisa melanjutkan? Salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena dia bisa menjaga lidahnya. Baik, terima kasih. Kita berkomitmen hari ini ya untuk selalu menjaga lisan kita, lidah kita. Tak ada lagi kata-kata yang tidak layak untuk kita ucapkan. Dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW menjadi sesuatu yang dapat kita raih nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan zuhur hari ini, kultum zuhur hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.